Salam semangat belajar untuk Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Ya, berjumpa lagi dengan saya, Maria Iska Danuasri dari SMP Negeri 23 Surakarta. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi mengenai video refleksi dari platform Guru Belajar dan Berbagi untuk seri Semangat Guru Belajar 2 untuk topik kreativitas dan inovasi. Bapak Ibu guru semuanya, pastinya dalam kita memberikan pembelajaran kepada anak, kita tidak pernah lepas dari kreativitas. Kenapa? Ketika kita memberikan pelajaran kepada anak, pasti dalam memberikan, kita akan menyesuaikan materinya, menyesuaikan metodenya, menyesuaikan teknik belajarnya, menyesuaikan pendekatannya. Hal-hal itu kita modifikasi, jadi menjadi sebuah inovasi. Kita modifikasi, kita sesuaikan dengan karakter anak di kelas sekolahan kita sesuaikan dengan karakter anak di kelas yang kita ajar. Ya, Bapak Ibu guru hebat semuanya, pada seri ini, pada topik ini, kami mendapatkan hal-hal baru berkenaan mengenai kreativitas. Bahwa kreativitas itu adalah sebuah ide yang orisinal, yang dilakukan berulang-ulang sehari-hari begitu, kemudian berdampak untuk orang di sekitar kita. Ketika kita mempunyai ide baru dalam mengajar, kita mempunyai metode baru dalam mengajar, kita sharing kepada teman-teman kita, itu dapat menjadi sebuah dampak ke rekan guru yang lain juga. Siapa tahu metode kita dapat diajarkan di kelas beliau, kemudian disesuaikan oleh beliau berdasarkan dengan karakteristik pelajarannya beliau. Seperti itu. Bapak Ibu guru semuanya, di sesi ini, di seri ini atau di topik ini, kami mendapatkan hal baru. Salah satunya berkenaan mengenai miskonsepsi kreativitas. Bahwa kalau kreativitas itu hanya muncul sekali atau sesekali, itu bukan kreativitas. Itu hanyalah mungkin ya seling ide yang masuk seperti itu. Karena ketika itu menjadi ide, menjadi kreativitas, kita akan belajar untuk mewujudkannya, membuat nyata seperti itu. Kemudian bahwa memberi kritik itu belum tentu hal yang baik. Kenapa? Bisa juga kritik kita itu malah menjatuhkan anak kita, menjatuhkan murid kita untuk tidak mau melanjutkan idenya tersebut. Yang ketiga adalah memberi pujian. Memberi pujian pun belum tentu itu hal yang baik ya gitu. Karena apa? Bisa juga pujian kita itu membuat mereka stuck. Oh, ternyata udah baik ini. Mereka tidak mau eksplor lebih lagi. Selanjutnya yang keempat adalah bahwa kreativitas tidak selalu berkaitan dengan seni. Bisa juga dengan hal yang lain seperti ketika kita mengajar, metode yang diberikan, teknik yang diberikan dimodifikasi, seperti itu. Kemudian ada lagi bahwa aspek kita belajar berkaitan dengan aspek kreativitas. Ada 3 aspek dalam kreativitas. Yang pertama adalah jangan menghakimi. Biarkan anak mengeksplor kemampuannya, kreativitas kita jangan menghakimi. Oh, ini apa ini? Enggak bagus ini, warnanya kok enggak cocok kayak gini tuh. Gitu. Kita menggunakan bahasa yang lebih lembut atau bahasa yang dapat diterima mereka, yang tidak menusuk hati mereka. Kemudian yang kedua adalah semua dapat menggapai tujuannya. Dimaksudkan bahwa ide mereka ini bisa saja terwujud, gitu. Membuat mereka yakin bahwa ide mereka itu bisa terwujud. Yang ketiga adalah menempel kebiasaan lama. Maksudnya menempel kebiasaan lama adalah aktivitas sehari-hari kita. Aktivitas sehari-hari, coba kita sesuaikan aktivitas sehari-hari kita ini dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru gitu. Andaikan waktu untuk bermain HP itu sekitar 3 jam, kita ambil waktu 30 menit untuk membiasakan diri agar kreativitas. Seperti itu. Ya, dari topik ini kami juga belajar berkenaan dengan praktik untuk membiasakan sebuah kreativitas.
Yang pertama, praktiknya dilakukan oleh guru yang kami lakukan di lembar aksi 1. Kemudian praktik yang kedua adalah praktik di dalam kelas atau praktik selama pembelajaran yang dianjurkan untuk murid kita. Yaitu praktiknya adalah, coba Bapak Ibu kunjungi dulu platform Merdeka Belajar, nanti tahu apa praktiknya. Setelah saya ikuti, ternyata asik. Saya kemudian dapat ide, hal ini bisa saya kasihkan di dalam kelas saya dengan modifikasi sesuai dengan anak sekarang seperti itu. Kemudian Bapak Ibu guru semuanya, bahwa salah satu bentuk kreativitas yang sudah saya lakukan yaitu memberikan bahan ajar atau materi ajar yang berbeda. Kadang saya menggunakan metode ceramah, kadang saya menggunakan papan tulis untuk menulis, kadang saya menggunakan PPT, atau kadang saya mengajak anak untuk bermain. Itu wujud dari kreativitas saya agar pembelajaran yang saya berikan itu tidak monoton. Seperti itu. Kemudian saya juga meminta anak untuk membuat teks, itu tidak hanya teks tulis saja, bisa teksnya itu langsung disampaikan. Jadi membuat tugas yang disesuaikan dengan minat belajar mereka untuk menggali kreativitas mereka seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu guru semuanya, bahwa kita tahu kita hidup di zaman anak-anak ini, di zaman teknologi ini, bahwa biarkan mereka mengeksplorasi ide-ide mereka, biarkan mereka mengekspresikan kreativitas mereka. Kita hanya perlu mengarahkan sesuai dengan adab yang berlaku di Indonesia, sesuai dengan budaya yang berlaku di Indonesia. Asalkan kreativitas itu baik, kita wajibnya mendukung. Karena apa? Ide-ide sekarang siapa tahu akan menjadi hal yang real, yang dapat direalisasikan di tahun depan. Yang kita butuhkan sekarang adalah membimbing anak-anak kita agar mereka percaya ide-ide mereka ini nanti dapat mereka kembangkan. Siapa tahu ketika ide di SMP, saya kan ngajar di SMP ini, ketika mereka membuat ide di sekolah, 10 tahun atau 20 tahun ke depan, ide mereka itu menjadi nyata. Dan mereka datang ke kita, Bapak, Ibu, terima kasih telah mendukung saya waktu itu. Itu orang tua saya tidak percaya itu saya bisa mewujudkan, tapi berkat dukungan Bapak Ibu guru, ini dapat menjadi nyata seperti itu. Pasti kita akan bangga, wah ternyata saya ngajar selama ini itu diperhatikan sama murid kayak gitu. Itu Bapak Ibu. Dan kreativitas, berpikir kreativitas itu juga tidak hanya dilakukan sekali dua kali. Kita harus terus belajar agar kreativitas dalam mengajar itu juga meningkat. Ya, pemerintah dengan Kementerian Pendidikan telah menyediakan platform kita untuk belajar gratis plus dapat sertifikat, yaitu Guru Belajar dan Berbagi, terutama untuk seri Semangat Guru 2 ini, karena guru harus tetap semangat belajar tentunya. Ya Bapak Ibu guru semuanya, terima kasih untuk atensinya, terima kasih untuk menonton video yang kami share ini. Maaf jika ada salah-salah penyampaian, maaf jika ada pendapat yang mungkin tidak Bapak Ibu guru setujui, karena apa yang kami sampaikan berdasarkan dengan perspektif kami. Seperti itu, terima kasih dan sampai berjumpa di lain kesempatan.